Adrian Pratama berusia 42 tahun, memiliki kekayaan miliaran rupiah, dan sebuah meja tetap yang selalu dipesannya setiap hari Kamis siang di pelataran Menteng. Itu adalah salah satu dari sedikit kepastian yang masih tersisa dalam hidupnya. Restoran itu terletak di kawasan Menteng, Jakarta. Tempat di mana jalanan terlihat lebih bersih dan keheningan terasa mahal, Adrian Pratama selalu memilih sudut yang sama. Dari sana ia bisa mengawasi seluruh ruangan tanpa mudah. Diperhatikan, kebiasaan itu muncul sejak kematian Citra Maharani. Sejak saat itu ia merasa harus mengendalikan lingkungan di sekitarnya, harus mengetahui setiap jalan keluar. Hari itu saat ia memotong daging bistik yang sebenarnya tidak ingin ia makan. Matanya yang coklat menatap kosong ke arah luar jendela. 2 tahun telah berlalu sejak malam ia menerima telepon di Nusantara. Saat itu ia berada di ibu kota untuk menutup kontrak dengan dana investasi pemerintah, hari Kamis di bulan Oktober dan Jakarta telah ia tinggalkan pagi itu seperti biasa saat ia pergi bekerja. Tanpa perpisahan, tanpa kata-kata, Citra Maharani tetap di rumah. Ia berkata lelah dan ingin membaca lalu tidur lebih awal. Adrian Pratama hanya memberi ciuman singkat di lorong rumah mewah di Pondok Indah dan berjanji akan kembali Jumat sore. Namun ia tidak kembali pada hari Jumat. Ia pulang dini hari setelah memesan penerbangan sewaan dengan tergesa-gesa. Setelah menerima telepon di kamar hotel ia masih ingat dengan jelas nomor yang muncul di layar ponselnya. Nama inspektur polisi, suara lelah di ujung sana yang mengatakan telah terjadi kebakaran di rumahnya dan Citra Maharani tidak selamat. Ia mengingat perjalanan pulang. Setiap detik dari 40 menit yang terasa seperti seumur hidup. Ia mengingat saat tiba di rumah yang masih berasap. Petugas pemadam kebakaran membereskan peralatan mereka. Asap hitam berputar di langit dini hari. Ia mengingat duduk di pinggir jalan. Tanpa mampu berdiri, seorang petugas mencoba memberinya air namun ia bahkan tidak sanggup mengambilnya. Para penyelidik mengatakan itu korsleting listrik, sistemnya baru, alarm tidak berfungsi. Padahal Citra Maharani selalu sangat teliti. Tetapi Adrian Pratama tidak pernah percaya. Ia menyewa 3 tim investigasi dalam 2 tahun berikutnya namun tidak ada yang menemukan hal yang berbeda dari kesimpulan resmi. Kasus ditutup, hidup terus berjalan atau berpura-pura berjalan sementara ia makan siang sendirian setiap Kamis di tempat yang sama sambil menatap keluar jendela. Tiba-tiba keributan di pintu masuk restoran memecah lamunannya. Dimas Saputra sebagai maitre restoran terlihat gelisah sambil menahan seseorang yang tidak bisa dilihat Adrian Pratama dari posisinya. Suara pria itu meninggi antara canggung dan tegas mengatakan bahwa ini tempat pribadi. Tidak bisa sembarangan masuk. Adrian Pratama sedikit menggeser kursinya untuk melihat lebih jelas. Ternyata seorang anak perempuan, usianya mungkin tidak lebih dari 6 tahun, mengenakan gaun katun bermotif bunga yang sudah pudar dan jaket abu-abu lusuh, rambutnya kusut dengan ranting kecil tersangkut seolah ia tidur di luar. Kakinya memakai sandal jepit karet yang kebesaran, tetapi yang paling mencolok adalah matanya yang besar, hitam, dan sangat hidup untuk anak seusianya. Yang tidak diketahui Adrian Pratama saat itu dan baru ia pahami kemudian adalah bahwa anak itu telah mengamatinya hampir 10 menit sebelum masuk. Anak perempuan itu berdiri di luar, bersandar pada pagar trotoar, menatap melalui jendela restoran dengan perhatian tajam yang telah ia pelajari sebagai cara bertahan hidup. Ia mengamati sikap Adrian Pratama, cara pria itu memegang garpu. Apakah ia memperhatikan orang lain atau tenggelam dalam dunianya sendiri? Ia sedang mencoba memutuskan apakah bisa mempercayai pria itu dengan rahasia yang telah ia simpan selama 2 tahun. Dan ketika akhirnya masuk, ia sudah membuat keputusan bahwa ia bisa. Gadis itu melepaskan tangannya dari pegangan lembut Dimas Saputra dengan ketegasan yang mengejutkan lalu berjalan langsung menuju meja Adrian Pratama. Para tamu lain berhenti makan. Seorang wanita dengan kacamata mahal berbisik kepada suaminya. Seorang pria eksekutif mengangkat alis heran. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan bisa masuk ke restoran paling eksklusif di Menteng? Gadis itu berhenti di depan meja. Tangan kecilnya yang kotor bertumpu di atas taplak meja putih bersih. Ada sesuatu yang terasa akrab pada dirinya meskipun Adrian Pratama yakin belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebuah perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Siapa namamu? Tanyanya lebih karena naluri daripada rasa ingin tahu. Larasati Putri. Jawab gadis itu dengan suara yang sangat tegas. Dan saya tahu persis siapa Anda. Adrian Pratama. Pemilik grup Hotel Pratama. Orang terkaya di Jakarta. Adrian Pratama sedikit mengangkat alis. Heran bagaimana anak jalanan bisa mengetahui namanya. Apa yang kamu inginkan di sini?
Gadis itu menatap piring yang belum habis lalu kembali menatapnya. Saya ingin melakukan pertukaran, katanya. Sisa makanan Anda ditukar dengan sebuah rahasia yang akan mengubah hidup Anda? Adrian Pratama hampir tersenyum mengira itu hanya permintaan polos dari anak lapar. Sampai gadis itu menambahkan sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Saya tahu siapa yang membunuh istri Anda 2 tahun lalu. Keheningan yang jatuh di meja. Itu terasa mencekam. Adrian Pratama seperti kehilangan napas. Bagaimana mungkin anak ini tahu tentang Citra Maharani? Dan bagaimana ia bisa begitu yakin itu bukan kecelakaan? Gadis itu menatap lurus ke matanya dan ia melihat kedewasaan yang menakutkan. Bukan kedewasaan yang dipaksa oleh keadaan, tetapi sesuatu yang lebih berat. Saya tahu semua tentang kebakaran itu. Saya tahu itu bukan kecelakaan dan saya tahu siapa pelakunya. Suara gadis itu tetap tenang. Adrian Pratama bahkan sulit bertanya bagaimana ia tahu. Gadis itu kembali melirik piring lalu berkata pelan, "Pertama saya ingin makan. Saya belum makan selama 3 hari." Tanpa ragu Adrian Pratama memberi isyarat kepada Dimas Saputra untuk memesan hidangan baru. Namun gadis itu menggeleng. "Saya mau yang itu. Sisa Anda? Itu penting." Tanpa memahami alasannya tetapi merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan. Adrian Pratama mendorong piringnya ke arah gadis itu. Larasati Putri makan dengan lapar yang menyakitkan untuk dilihat, bukan lapar biasa, tetapi lapar seseorang yang hampir lupa rasanya kenyang. Namun matanya tidak pernah lepas dari pria itu. Ia makan sambil mengamati dan menilai. Setelah selesai ia mengusap mulutnya dengan serbet kain. Meninggalkan bekas kecil, lalu mulai berbicara dengan suara yang terasa jauh lebih tua dari usianya. 2 tahun lalu pada malam kebakaran itu saya bersembunyi di taman dekat rumah Anda di Pondok Indah. Saya tidur di sana beberapa hari. Saya melihat seseorang masuk rumah Anda sebelum api mulai. Sosok dengan hoodie gelap yang mengetahui kode keamanan. Dunia Adrian Pratama seperti berputar. "Apakah kamu melihat siapa itu?" tanyanya, dan Larasati Putri mengangguk perlahan. "Ketika Anda tahu siapa orangnya, Anda akan mengerti kenapa mereka juga mencoba membunuh saya," kata Larasati Putri. Dan Adrian Pratama menatap gadis kecil di depannya sambil merasakan seluruh keyakinannya runtuh satu persatu. Gadis itu tidak tampak seperti anak biasa. Ada sesuatu yang tua dan dalam di matanya. Sebuah kebijaksanaan yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. "Siapa yang mencoba membunuhmu?" tanya Adrian Pratama. Larasati Putri melihat ke sekeliling. Dengan gelisah lalu menurunkan suaranya, "Orang-orang yang membunuh istri Anda tahu bahwa saya melihat semuanya malam itu?" Adrian Pratama memperhatikan sesuatu yang menghantam perasaannya. Tubuh gadis itu tampak lebih kecil dari usia yang seharusnya. "Berapa umurmu?" tanyanya pelan. 9 tahun. Jawab Larasati Putri. "Saya terlihat lebih kecil karena sudah berbulan-bulan tidak makan dengan benar." Kalimat itu menghantam dada Adrian Pratama seperti pukulan keras. Anak itu hidup. Di jalanan, bersembunyi dan bertahan hidup dengan keajaiban hanya karena ia menyaksikan pembunuhan Citra Maharani. Sebelum menyebut nama pelakunya, Larasati Putri berkata ia harus memastikan bahwa ia bisa mempercayainya. Ketika kebenaran terungkap, ia harus memilih. Ia bisa menghilangkan gadis itu dan berpura-pura percakapan ini tidak pernah terjadi. Atau ia bisa membantunya mendapatkan keadilan. Tetapi jika memilih keadilan, hidupnya juga akan berada dalam bahaya. Adrian Pratama merasakan dirinya berdiri di ambang titik tanpa jalan kembali. "Kenapa hidup saya akan dalam bahaya?" tanyanya. "Karena pembunuh istri Anda adalah seseorang yang Anda percayai, seseorang yang sering Anda temui, seseorang yang memiliki akses ke hidup Anda." Jawab gadis itu. "Ceritakan semuanya," kata Adrian Pratama. Larasati Putri menarik napas dalam lalu menyebut nama itu. Arman Wibowo. Dunia Adrian Pratama seolah runtuh. Arman Wibowo adalah saudara yang ia pilih sendiri. Sepanjang hidupnya, bukan darah tetapi hati. Mereka tumbuh bersama di Cakung Timur, Jakarta Timur. Di lingkungan keras tempat uang harus dihitung dengan hati-hati dan mimpi harus besar untuk bertahan. Mereka membangun grup Hotel Pratama dari nol dengan kerja keras bertahun-tahun. Arman Wibowo yang selalu berada di sisinya setelah kematian Citra Maharani, yang menggenggam tangannya di masa tergelap dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Itu tidak mungkin," kata Adrian Pratama dengan suara lemah. Arman Wibowo punya alibi malam itu. Dia berada di acara amal. Larasati Putri menggeleng pelan. "Acara itu berakhir pukul 10 malam. Kebakaran terjadi tengah malam. Saya melihat semuanya."
Arman Wibowo masuk menggunakan kuncinya, mematikan sistem alarm dengan kode yang ia tahu, menyiram bensin di beberapa titik dan memulai api. Adrian Pratama terdiam lama. Kenapa dia melakukan itu? Tanyanya hampir tak bersuara. Karena istri Anda menemukan sesuatu yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup, jawab Larasati Putri. Citra Maharani menemukan bahwa ia mencuci uang dari perdagangan narkoba melalui jaringan hotel. Ia menemukan rekening di luar negeri dan mengumpulkan bukti lengkap pengkhianatan itu. Adrian Pratama menutup matanya sejenak. Mengingat minggu-minggu terakhir Citra Maharani yang penuh kegelisahan, ia pernah mengatakan ingin membicarakan sesuatu yang penting setelah memastikan semuanya benar. Tetapi ia tidak pernah memaksanya. Ia tidak pernah mendesak. Saya tahu semua detail itu, lanjut Larasati Putri dengan suara lebih pelan. Karena ada alasan yang akan sangat mengejutkan Anda. Ia berhenti sejenak lalu berkata, Citra Maharani adalah ibu saya. Napas Adrian Pratama seakan hilang dari tubuhnya. Ia menatap wajah gadis itu dengan pandangan baru dan akhirnya melihat apa yang seharusnya ia sadari sejak awal. Mata hitam itu sama persis, bentuk wajah, hidung, bahkan cara memiringkan kepala saat berpikir, semuanya milik Citra Maharani. Itu tidak mungkin, bisik Adrian Pratama. Citra Maharani tidak bisa memiliki anak, dokter selalu mengatakan itu. Apa yang dikatakan dokter itu benar saat Anda mengenalnya. Jawab Larasati Putri dengan kesedihan yang terasa terlalu tua untuk usianya. Tetapi yang tidak pernah diceritakan Citra Maharani adalah bahwa ia sudah melahirkan saya sebelum menikah dengan Anda. Ia berusia 20 tahun saat saya lahir. Ia membesarkan saya secara diam-diam selama bertahun-tahun dengan mengatakan kepada semua orang bahwa ia hanyalah bibi saya. Dan ketika ia memutuskan menikah dengan Anda, ia harus memilih. Hati Adrian Pratama terasa hancur saat ia memahami kebenaran itu. Citra Maharani telah memilih dirinya. Ibu saya mencintai Anda, lanjut Larasati Putri. Tetapi ia tahu bahwa jika keberadaan saya terungkap, semuanya bisa hancur. Ia masih muda, tidak punya apa-apa, sementara Anda sudah dikenal luas. Setelah mereka menikah, Larasati Putri tinggal bersama Nirmala Dewi di Bekasi. Setiap akhir pekan Citra Maharani datang membawa roti keju hangat yang dibelinya di perjalanan, duduk di dapur kecil rumah nenek, menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara, tertawa, dan membantu pekerjaan rumah sekolah. Itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa suatu hari semuanya akan baik-baik saja, bahwa suatu hari ibunya akan mengatakan kebenaran, tetapi hari itu tidak pernah datang. Ketika Citra Maharani meninggal, semuanya berakhir. Nirmala Dewi jatuh sakit parah dan meninggal 6 bulan kemudian karena kesedihan, meninggalkan Larasati Putri sendirian. Adrian Pratama menyadari dengan sangat jelas bahwa sementara ia berduka dalam kenyamanan rumah mewahnya di Pondok Indah, anak dari Citra Maharani justru tidur di taman dan bertahan hidup dari apa yang bisa ia temukan. Kenapa kamu tidak datang kepada saya lebih awal? Tanyanya. Karena Arman Wibowo mencariku, jawab Larasati Putri. Pada malam kebakaran setelah membunuh Citra Maharani, ia melihat bayangan saya di taman. Ia tahu ada saksi. Lalu ia menyewa orang-orang untuk menemukan saya. Saya bersembunyi berbulan-bulan. Larasati Putri memasukkan tangannya ke dalam jaketnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna abu-abu. Semua ada di sini, rekening bank, transfer uang, rekaman percakapan Arman Wibowo dengan para bandar narkoba. Ibu saya memberikannya pada pagi sebelum ia meninggal dan menyuruh saya menjaganya dengan hidup saya. Tangan Adrian Pratama gemetar saat menerima benda kecil itu. Di dalamnya terdapat bukti bahwa Citra Maharani tidak bersalah. Dan bahwa Arman Wibowo adalah pelakunya. Kenapa kamu tidak menyerahkannya ke polisi? Tanya Adrian Pratama. Larasati Putri tertawa pelan tanpa rasa humor, singkat dan pahit. Siapa yang akan percaya pada saya? Seorang anak jalanan melawan salah satu pengusaha paling berkuasa di Jakarta? Arman Wibowo punya koneksi di mana-mana, termasuk di pengadilan dan kantor polisi. Ia menatap Adrian Pratama dengan mata yang seolah mengetahui segalanya. Sekarang Anda tahu kebenarannya dan Anda harus memilih. Anda bisa menggunakan bukti ini untuk menghancurkan Arman Wibowo dan membalas kematian Citra Maharani. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda harus menjaga saya, karena saya tidak punya siapa-siapa lagi. Adrian Pratama menatap gadis kecil itu, yang telah bertahan hidup berbulan-bulan di jalan demi melindungi satu-satunya hal yang bisa membawa keadilan bagi ibunya. Ia adalah anak dari Citra Maharani.
dan itu menjadikannya orang paling penting. Dalam hidupnya, kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Janjinya, untuk pertama kalinya sejak masuk restoran, Larasati Putri tersenyum, dan dalam senyum itu Adrian Pratama melihat Citra Maharani hidup kembali. Tetapi gadis itu masih memiliki satu hal terakhir yang harus diungkapkan dan itu sangat menakutkan. Arman Wibowo berencana membunuh Anda. Ia tahu Anda mulai menyelidiki kematian Citra Maharani dan ia yakin Anda hampir menemukan kebenaran. Minggu depan saat pertemuan dengan investor Timur Tengah, ia sudah mengatur sebuah kecelakaan. Adrian Pratama menyadari bahwa setiap langkahnya selama ini telah diawasi. Setiap penyelidikan sampai ke telinga Arman Wibowo, saudara yang ia percayai telah mengkhianatinya jauh sebelum ia mengetahui kebenaran. Dalam 3 hari setelah pertemuan di pelataran Menteng, Adrian Pratama mengubah seluruh rutinitasnya. Ia menempatkan Larasati Putri di sebuah suite di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Dengan nama samaran, dijaga oleh petugas keamanan selama 24 jam tanpa henti. Pada saat-saat pertama di dalam kamar hotel, Larasati Putri berdiri diam di depan pintu kamar mandi, menatap pancuran air seolah ia tidak tahu harus berbuat apa. Adrian Pratama langsung memahami tanpa perlu penjelasan. Ia keluar dengan tenang dan menunggu di luar. 20 menit kemudian Larasati Putri keluar dengan rambut basah dan wajah memerah karena air hangat. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kebahagiaan melainkan kelegaan. Kelegaan yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya melepaskan beban yang telah dipikul terlalu lama. Sore itu juga Larasati Putri mengeluarkan dari dalam jaketnya sebuah buku tulis sekolah yang sudah lusuh dengan sampul yang direkatkan pita perekat. Ia menunjukkannya kepada Adrian Pratama tanpa ragu. Di dalamnya terdapat tanggal, jam, deskripsi kendaraan, nama-nama orang yang keluar masuk dari sebuah alamat tertentu, bahkan sketsa denah bangunan yang digambar dengan pensil secara sangat rinci, serta kronologi lengkap aktivitas Arman Wibowo selama 8 bulan terakhir. Adrian Pratama membolak-balik halaman itu dalam diam. "Kamu melakukan semua ini sendiri?" tanyanya. "Saya belajar mengamati," jawab Larasati Putri dengan sederhana. Di jalanan, siapa yang tidak mengamati tidak akan bertahan hidup. Gadis itu ternyata jauh lebih hebat daripada semua penyelidik pribadi yang pernah disewa Adrian Pratama selama 2 tahun terakhir. Pada hari kedua di hotel, Larasati Putri menceritakan lebih banyak tentang akhir pekan di rumah Nirmala Dewi di Bekasi. Tentang bagaimana Citra Maharani selalu datang membawa roti keju hangat karena ia belajar membuatnya dari seorang rekan kerja asal Jawa Tengah. Tentang bagaimana mereka bertiga duduk di meja dapur kecil sementara nenek memutar lagu keroncong dari radio transistor. Tentang bagaimana Citra Maharani selalu tidur sambil memeluknya saat menginap. Dan bagaimana ia tetap terjaga hanya untuk mendengar suara napas ibunya. Mencoba menyimpan setiap momen itu dalam ingatannya karena ia tahu itu berharga. Adrian Pratama hanya mendengarkan dalam diam. Setiap kata yang diucapkan Larasati Putri mengembalikan potongan-potongan dari Citra Maharani yang belum pernah ia kenal. Bersama-sama mereka menyusun sebuah rencana. Adrian Pratama merekrut tim mantan penyidik Bareskrim Polri yang ia percaya secara pribadi tanpa melalui sistem hukum resmi. Ia membeli alat perekam suara paling canggih yang cukup kecil hingga hampir tidak terlihat. Larasati Putri mengenal gedung tempat pertemuan itu akan berlangsung. Ia telah mempelajari denahnya selama berbulan-bulan pengamatan dan menemukan jalur melalui saluran ventilasi yang memungkinkan ia bergerak antar lantai tanpa terlihat. Rencananya sederhana namun berbahaya. Adrian Pratama akan bertindak seolah tidak mengetahui apapun. Ketika Arman Wibowo merasa aman, ia akan mulai berbicara. Pria seperti dia tidak bisa menahan diri untuk membanggakan kemenangan. Saat itulah Larasati Putri akan bersembunyi di dalam gedung dan merekam setiap kata. Jika terjadi sesuatu, ia akan menggunakan telepon satelit yang telah diberikan oleh Adrian Pratama. Sebelum berangkat ke pertemuan, Larasati Putri menarik lengan bajunya. "Apakah Anda takut?" tanyanya. "Tidak," jawab Adrian Pratama. Gadis itu menatapnya lama lalu berkata pelan, "Saya takut, tapi saya tetap akan melakukannya." Adrian Pratama menaruh tangannya di kepala gadis itu sejenak tanpa tahu alasan yang pasti dan Larasati Putri tidak menjauh. Malam itu Adrian Pratama memasuki menara perkantoran di kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu Arman Wibowo telah merencanakan kematiannya.
Tetapi ia juga tahu bahwa Larasati Putri sedang bersembunyi di suatu tempat di dalam gedung itu siap menangkap kebenaran. Sementara ia menyapa para investor di ruang rapat lantai 12. Larasati Putri bergerak perlahan melalui saluran ventilasi 2 lantai di atasnya. Ruang itu sempit, gelap, dan berbau debu serta logam. Larasati Putri bergerak perlahan sentimeter demi sentimeter menggunakan siku dan lututnya. Berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di tengah perjalanan ia mendengar suara dari bawah lalu langsung berhenti. Seorang penjaga milik Arman Wibowo sedang berpatroli di koridor lantai 10 tepat di bawah ventilasi tempat ia berada. Larasati Putri membeku total, menahan napas dan menghitung sampai 30 dalam hati hingga suara itu menjauh. Barulah ia melanjutkan. Di ruang rapat Arman Wibowo menyambut Adrian Pratama dengan senyum hangat seperti biasa sambil berbicara penuh antusias tentang para investor dari Timur Tengah yang bisa mengubah segalanya. Pertemuan berjalan normal selama 1 jam pertama. Para investor tertarik pada proyek hotel besar di wilayah Bali dan Lombok. Angka-angka yang dibicarakan sangat besar namun Adrian Pratama menyadari bahwa Arman Wibowo terus melirik jam tangannya. Tepat pukul 10:30 Arman Wibowo berdiri meminta izin karena ada panggilan penting dan meminta Adrian Pratama menemaninya ke ruang kerja pribadi. Adrian Pratama mengikuti dengan tenang karena ia tahu inilah momen yang mereka tunggu. Begitu pintu tertutup senyum Arman Wibowo langsung hilang. Ia mengambil pistol dari laci dan mengarahkannya ke Adrian Pratama. Pengakuan yang kemudian keluar jauh lebih lengkap dari yang pernah dibayangkan. Ia mengungkap. Semuanya mulai dari uang miliaran yang dicuci untuk jaringan narkoba, rasa iri yang tumbuh selama bertahun-tahun terhadap kesuksesan sahabatnya, hingga pembunuhan Citra Maharani yang direncanakan dengan sangat dingin. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana ia masuk ke rumah malam itu, mematikan alarm, menyebarkan bensin di titik-titik tertentu agar terlihat seperti korsleting listrik. Ia juga menyebut saksi yaitu seorang gadis kecil yang melihat semuanya namun tidak pernah berhasil ditemukan. Ketika Arman Wibowo mengangkat pistol untuk menembak, Adrian Pratama dengan tenang mengatakan bahwa ia mengenal Larasati Putri. Tubuh Arman Wibowo langsung menegang. Saat itulah pintu terbuka dan Larasati Putri masuk dengan langkah kecil namun tegap sambil memegang alat perekam. Di belakangnya 3 orang agen berpakaian sipil. Arman Wibowo mencoba mengarahkan pistol ke arah gadis itu tetapi Adrian Pratama lebih cepat dan langsung menerjangnya sementara. Para agen bergerak melumpuhkan dan memborgolnya. Arman Wibowo berteriak penuh amarah dan ancaman saat dibawa pergi. Bersumpah bahwa jaringan narkoba akan membalas. Namun Adrian Pratama tidak lagi peduli. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun ia merasa Citra Maharani akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa bulan setelah penangkapan Arman Wibowo, Adrian Pratama berada di Pengadilan Pidana Jakarta Pusat untuk mendengarkan putusan. Di sampingnya Larasati Putri berdiri anggun mengenakan gaun biru tua yang dibelikan olehnya. Gadis itu menggenggam tangannya erat. Mereka menunggu keadilan yang telah lama diperjuangkan. Persidangan tersebut menjadi sorotan nasional. Rekaman dari Larasati Putri menjadi bukti tak terbantahkan dan penyelidikan lanjutan membuka jaringan korupsi yang jauh lebih besar dari dugaan. Malam sebelum putusan mereka makan malam dalam diam di hotel. Larasati Putri hanya mengaduk makanannya tanpa benar-benar makan sesuatu yang jarang terjadi. Adrian Pratama menunggu hingga akhirnya ia bertanya pelan. Bagaimana jika mereka tidak percaya pada saya? Adrian Pratama menjawab dengan tenang bahwa ia sudah bersaksi dengan sangat baik. Namun gadis itu masih ragu apakah itu cukup. Adrian Pratama menatapnya dan berkata dengan lembut bahwa itu sudah cukup dan bahkan jika tidak, apa yang telah ia lakukan tidak akan pernah sia-sia karena ia telah membawa kebenaran ke permukaan, dan itu sudah berarti segalanya. Larasati Putri mengangguk perlahan lalu kembali mengaduk makanannya dalam diam. Adrian Pratama sempat ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi ia menyadari bahwa keheningan di antara mereka sudah menjadi sesuatu yang nyaman sehingga ia membiarkannya mengisi ruang itu. Setelah putusan dibacakan ia pergi sendirian ke pemakaman di kawasan Alam Sutera. Lingkungan yang tenang dengan pepohonan tua dan jalanan sepi di sore hari. Ia memarkir mobil agak jauh lalu berjalan kaki karena terasa perlu untuk tiba secara perlahan. Nissan milik Citra Maharani sederhana dari granit. Abu-abu dengan nama dan tanggal terukir.
Di depannya ada vas bunga segar dan Adrian Pratama langsung tahu itu dari Larasati Putri yang 2 hari sebelumnya meminta datang sendiri tanpa penjelasan. Ia berdiri lama di sana mencoba berbicara tetapi kata-kata terasa berat karena berbicara dengan seseorang yang telah tiada membutuhkan keberanian yang sering diremehkan. Akhirnya ia menceritakan semuanya. Menyebut nama Arman Wibowo dengan suara pelan, mengakui bahwa kebenaran itu menyakitkan namun hanya kebenaran yang bisa menjadi pijakan yang kokoh. Ia berkata bahwa Larasati Putri baik-baik saja, bahwa gadis itu luar biasa, memiliki mata, keras kepala, dan kebiasaan kecil seperti ibunya. Ia berjanji akan terus menjaganya dan mengatakan bahwa meski terlambat keadilan akhirnya datang. Setelah itu ia diam sejenak merasakan angin dan suara burung lalu menarik napas panjang yang terasa benar-benar dalam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat berbalik pergi ia merasa meninggalkan sebagian beban di sana, bukan seluruh rasa sakit tetapi cukup untuk membuat langkahnya lebih ringan. Di pengadilan hakim membacakan vonis dengan suara tegas bahwa Arman Wibowo bersalah atas pembunuhan berencana, pencucian uang dari jaringan narkoba, dan percobaan pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan keringanan. Larasati Putri menggenggam tangan Adrian Pratama lebih erat. Tidak ada kegembiraan, hanya rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan. Setelah sidang mereka keluar dari gedung pengadilan dikelilingi kilatan kamera karena kisah mereka telah menjadi perhatian nasional. Pengusaha yang menemukan anak yang tidak pernah ia ketahui dan bersama menuntut keadilan bagi istri yang dibunuh. Media meminta wawancara dan majalah menampilkan mereka di sampul. Namun bagi Adrian Pratama dan Larasati Putri semua itu tidak penting karena yang terpenting mereka akhirnya bisa hidup tanpa rasa takut. Kehidupan mereka berubah total. Larasati Putri kini tinggal bersama Adrian Pratama di rumah besar di Alam Sutera yang telah direnovasi. Salah satu kamar diubah menjadi kamar khusus untuknya dan dihiasi dengan foto-foto Citra Maharani yang selama ini ia simpan dengan hati-hati. Foto-foto sederhana yang dikirim oleh Nirmala Dewi selama bertahun-tahun memperlihatkan Citra Maharani tersenyum di depan rumah di Bekasi, serta momen kebersamaan antara ibu dan anak yang kini menjadi kenangan berharga. Larasati Putri kecil tampak dalam foto sedang makan es krim, sementara Citra Maharani terlihat duduk dengan sebuah buku di pangkuannya sambil menatap keluar jendela. Setiap malam sebelum tidur Larasati Putri menceritakan kepada Adrian Pratama kisah-kisah tentang ibunya yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tentang bagaimana Citra Maharani bernyanyi pelan saat memasak. Bagaimana ia tertawa lepas ketika Nirmala Dewi menceritakan lelucon sederhana. Bagaimana ia menangis saat menonton sinetron namun berpura-pura tidak menangis. Adrian Pratama mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian karena setiap cerita adalah hadiah. Ada sesuatu yang aneh sekaligus indah dalam hal itu karena ia telah mencintai Citra Maharani selama bertahun-tahun tanpa pernah mengenal sisi dirinya yang ini. Sisi sebagai ibu, sisi dapur kecil dengan musik keroncong dari radio, sisi yang menyembunyikan air mata. Melalui Larasati Putri ia akhirnya mengenal sosok Citra Maharani yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan itu terasa menyakitkan sekaligus menyembuhkan dalam waktu yang sama. Larasati Putri bersekolah di SMA unggulan Jakarta dan menunjukkan kecerdasan luar biasa terutama dalam bidang sains dan bahasa. Para guru sering memuji konsentrasi tinggi yang dimilikinya, sesuatu yang sebenarnya terbentuk dari pengalaman hidupnya di jalanan di mana kemampuan mengamati adalah kunci bertahan hidup. Pada bulan-bulan awal sekolah ia pernah pulang dengan nilai matematika 9,5 dan menatap Adrian Pratama seolah menunggu reaksinya. Ia mengatakan bahwa ia bangga. Lalu gadis itu bertanya apakah nilai itu akan ditempel di kulkas? Adrian Pratama tidak mengerti hingga Larasati Putri menjelaskan bahwa di rumah Nirmala Dewi setiap nilai bagus selalu ditempel di kulkas menggunakan magnet kecil. Keesokan harinya Adrian Pratama membeli magnet dan menempelkan buku itu di kulkas rumahnya. Larasati Putri tertawa lepas untuk pertama kalinya tanpa beban dan suara itu menjadi hal terindah yang pernah ia dengar dalam bertahun-tahun. Suatu malam saat ia menyelimuti gadis itu, Larasati Putri bertanya dengan lembut apakah ia boleh memanggilnya ayah. Mata Adrian Pratama langsung berkaca-kaca dan ia menjawab bahwa tidak ada hal yang lebih membahagiakan dari itu. Sejak malam itu Larasati Putri selalu memanggilnya ayah dan ia tidak pernah bosan mendengarnya. Mereka juga mengambil keputusan besar untuk mengubah setengah kekayaan menjadi sebuah yayasan bagi anak-anak jalanan atas nama Citra Maharani. Ide itu berasal dari Larasati Putri saat mereka melihat
Anak-anak tidur di bawah pohon di kawasan Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa banyak anak seperti dirinya yang tidak memiliki seseorang seperti Adrian Pratama. Yayasan tersebut kemudian membantu ratusan anak dan Larasati Putri aktif dalam kegiatan, membagikan kisah hidupnya untuk memberi harapan. Dalam salah satu acara ia mengatakan bahwa terkadang keluarga bisa terpisah, tetapi jika seseorang tidak berhenti percaya pada cinta maka keluarga akan selalu menemukan jalan untuk kembali bersama. Bulan berikutnya Adrian Pratama secara resmi mengadopsi Larasati Putri dalam sebuah upacara di pengadilan. Saat hakim mengucapkan kata-kata yang secara hukum menjadikan mereka ayah dan anak, Adrian Pratama merasakan kehadiran Citra Maharani lebih kuat dari sebelumnya. Larasati Putri ingin membawa foto ibunya ke acara itu karena merasa Citra Maharani juga harus hadir dalam momen penting tersebut. Hakim yang tersentuh oleh kisah mereka mengizinkan foto itu diletakkan di meja sepanjang proses. Foto itu adalah kenangan di taman saat Larasati Putri kecil makan es krim sementara Citra Maharani tersenyum tulus tanpa beban. 1 tahun setelah pertemuan pertama di restoran Pelataran Menteng, Adrian Pratama dan Larasati Putri sering kembali ke sana. Pelayan Marcelo selalu menyambut mereka dengan senyum lebar. Masih kagum melihat perubahan besar yang terjadi? Pria yang dulu makan sendirian dengan wajah murung kini tertawa bersama putrinya. Suatu hari Marcelo berkata pelan bahwa meja itu belum pernah digunakan seindah sekarang. Pada suatu malam Sabtu mereka makan malam di balkon rumah di Alam Sutera. Langit Jakarta cerah dan lampu kota terlihat berkilauan di kejauhan. Luna anjing Golden Retriever hadiah dari Adrian Pratama tidur di bawah meja dengan kepala bersandar di kaki Larasati Putri. Saat pertama kali diberikan anak anjing itu hanya dia menatap sebelum akhirnya tersenyum dan memeluknya lalu berkata bahwa hewan itu membutuhkan nama yang bagus. Mereka membutuhkan 3 hari untuk memilih nama Luna. Malam itu di balkon dengan makan malam hampir selesai dan kota bersinar di belakang. Larasati Putri mengangkat wajahnya dan tersenyum kepada Adrian Pratama. Dalam senyum itu ia melihat Citra Maharani. Melihat cinta dan masa depan yang selama ini tidak ia sadari ia inginkan. Gadis kecil yang dulu masuk ke restoran meminta sisa makanan dengan imbalan sebuah rahasia telah memberinya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia mengembalikan keluarga, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang melainkan berubah dan selalu menemukan jalan untuk pulang.